Hai hai hai, welcome back again guys. Nah, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Nah, udah gak sabar lagi nih kan menanti review drama Grid episode 10 ataupun episode ending. Kira-kira gimana ya endingnya? Happy ending atau sad ending? Ayo kita lihat sama-sama. Ini dia reviewnya. Nah, di waktu ketika si Kim Manok melarikan diri, ternyata ada sebuah kejadian nih, dan disinilah diceritakan kejadiannya, di mana ternyata Seha itu mendengarkan percakapan antara si Bu Choi dengan si bapak yang satu ini, di mana ternyata mereka ingin menjadikan si Seha ini sebagai umpan. Dan pada saat yang bersamaan, ketika itulah si Kim Manok berhasil melarikan diri dengan dibantu oleh si Mbak Ghost sehingga nggak kelihatan sama si Saebyok. Dan ternyata Biro Administrasi sudah mengetahui kalau si Kim Manok ini melarikan diri karena mereka memasang alat pelacak di tubuhnya si Kim Manok. Kemudian mereka setelah itu langsung melakukan pencarian di manakah Kim Manok ini berada. Nah, walaupun gitu, si Kim Manok tetap berusaha melarikan diri dari kejaran Biro Administrasi. Kemudian dia bertabrakan dengan seseorang yang diduga adalah orang yang sangat mencurigakan. Kira-kira siapakah orang tersebut? Kita lihat nanti ya teman-teman. Dan ternyata si Kim Manok udah cukup pintar nih. Dia nggak mau mengulangi kesalahan yang kedua kali. Dia langsung meletakkan alat pelacaknya di tempat orang lain. Sehingga ketika ketangkap, orang yang ditangkap bukanlah Kim Manok. Good job. Sementara itu Kim Manok bersembunyi di tempat yang menurutnya aman dan ketika itu Seha lewat di sana dan pada saat itulah dia teringat tentang kejadian ketika Seha ngebunuh ayahnya dia. Dan ketika Seha mendekat ke arahnya Kim Manok, dia langsung keluar dari sana dan dia langsung menusuk Seha tanpa ada basa-basi dan tanpa ada aba-aba apapun karena dia emosi banget ngelihat wajah Seha. Setelah itu Kim Manok berhasil dilumpuhkan oleh orang-orang Biro Administrasi dengan menembakkannya bius sehingga dia langsung pingsan. Sementara itu Seha sepertinya tidak bisa diselamatkan lagi karena luka yang ada pada perutnya dia itu cukup dalam. Dan disinilah kita diberitahukan juga sebuah fakta di mana ternyata percakapan antara Seha dengan si Mbak Ghost bahwa ketika si Mbak Ghost melakukan perjalanan waktu, memang orang-orang yang berhubungan dengan Grid itu rata-rata nih bakal koit. Si Mbak Ghost di sini bilang apapun yang mereka lakukan, cara apapun yang bakal mereka buat tetap tidak berhasil. Dan si Mbak Ghost juga mengatakan kepada Seha bahwa kemungkinan dirinya pun akan ikutan koit dan juga waktunya tinggal sedikit lagi. Di sini kita juga diberitahukan bahwa si Mbak Ghost ini melakukan perjalanan waktu karena berhubungan dengan orang tuanya dia. Apakah dia ingin bertemu dengan ibunya yang udah mungkin meninggal di masa depan? Bisa jadi kali ya. Jadi dia tuh melakukan perjalanan waktu karena dia ingin menyingkirkan orang-orang yang berhubungan dengan kematian orang tuanya dia. Itu menurut Mimin ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada pendapat yang lain, silakan buat di kolom komentar. Nah, sementara itu Kim Manok yang masih dalam keadaan terbius langsung dibawa untuk diperiksa ke Biro Administrasi. Sementara itu Seha masih berusaha disadarkan oleh teman-temannya. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi kepada Seha. Kemudian ternyata si Mbak Ghost ini tersadar kalau Seha itu lagi dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Seakan si Mbak Ghost tahu bahwa sudah terjadi hal yang tidak baik kepada Seha. Setelah itu dia langsung memutuskan untuk pergi ke tempatnya Seha. Ternyata si Mbak Ghost memundurkan waktu di mana dia membuat waktu ketika si Kim Manok melarikan diri dan ternyata dia tidak menghalanginya sehingga Saebyok berhasil melihat si Kim Manok kabur. Setelah itu Saebyok langsung pergi mengejar Kim Manok karena dia tidak akan pernah membiarkan Kim Manok bebas lagi. Dan ketika dia berusaha mengejarnya ternyata dia kehilangan Kim Manok dan pada saat itulah dia bertemu dengan Seha. Untung aja Seha memiliki GPS di jam tangannya dia sehingga mereka dengan mudah bisa mengetahui di manakah keberadaan dari si Kim Manok ini dan di mana dia lagi sembunyi.
Dan ketika mereka lagi mencari-cari di mana keberadaan Kim Manok, si Kim Manok yang tetap berada di tempat persembunyiannya seperti sebelumnya, kali ini dia tidak menyerang Saeha, namun kali ini dia malah menyerang si Saebyok. Padahal waktu itu Saebyok berencana ingin menceritakan semuanya kepada Saeha bahwa dirinya, si Mbak Ghost, dan juga si Kim Manok ini ada hubungan darah. Namun ketika itu, si Kim Manok langsung keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung melemparkan kunci Inggris ke arah Saebyok. Tapi untung aja si Mbak Ghost datang tepat waktu pada saat itu sehingga dia menghentikan waktu sejenak dan dia juga berusaha untuk menggagalkan aksi dari si Kim Manok. Tapi pada saat itu tiba-tiba aja ada orang yang berusaha menggagalkan rencana si Mbak Ghost dan ternyata orang itu adalah orang yang berpapasan dengan si Kim Manok pada saat dia kabur. Kalian ingat dong wajah ini yang Mimin bilang tadi kan, ternyata dia juga memiliki kekuatan grid seperti si Mbak Ghost. Sehingga waktunya tidak jadi mundur ataupun tidak jadi terhenti, sehingga ya kita nggak tahu apa yang terjadi kepada Saeha dan juga Saebyok. Sementara itu si Mbak Ghost dan juga si cowok ini mereka langsung saling kejar-kejaran karena si cowok itu selalu mengganggu rencana si Mbak Ghost di episode ini. Mungkin mereka berdua datang dari sekte yang berbeda kali ya. Mungkin si cowok ini ingin mencepatkan waktu sedangkan si Mbak Ghost pemutar waktu. Dan ternyata yang kena adalah si Saeha dan juga Kim Manok terkena tembakan dari Saebyok sehingga si Kim Manok dia langsung tewas seketika. Namun Saeha kena pukulan dari kunci Inggris yang dipegang oleh si Kim Manok sehingga dia pun tidak terselamatkan sama sekali. Aduh, walaupun si Mbak Ghost sudah memutar waktu, mengulur waktu, memundurkannya gitu loh, Saeha tetap aja harus kehilangan nyawanya. Oh, belum ending udah kerasa setnya ya teman-teman. Ayo kita lanjut ya. Pada saat itu si Mbak Ghost ada di sana dan dia pun kesel banget dengan si cowok yang udah berusaha menghalangi rencananya dia. Dan ketika itu Eugene melihat ke sebelahnya bahwa ternyata dia sedang berhadapan dengan si Mbak Ghost. Tapi ketika itu tiba-tiba aja waktunya terhenti lagi. Si Mbak Ghost sepertinya masih memiliki sebuah rencana di mana dia berusaha untuk memundurkan waktu lagi agar bisa menyelamatkan Saeha. Tapi ternyata lagi dan lagi si cowok yang berkekuatan warna biru itu yang mempercepat waktu, dia menghalangi si Mbak Ghost lagi. Sehingga pada saat itu si Mbak Ghost hanya bisa menyelamatkan si Saebyok agar tidak terkena tembakan dari orang-orang biro administrasi. Dan di sini kelihatan banget kalau si Mbak Ghost itu sebenarnya ingin menyelamatkan mereka berdua, tapi dia hanya bisa menyelamatkan Saebyok karena si Saeha ada di dalam kuasa si cowok berkekuatan biru itu. Sehingga keesokan harinya si Saeha resmi dimakamkan dan juga ibunya sangat sedih banget karena kepergian anak semata wayangnya dia. Lalu ibu Saeha marah-marah kepada si ibu Choi karena si ibu Choi lah yang memaksa Saeha bekerja di sana, apalagi waktu itu dia lagi cuti, tapi tetap dipaksa bekerja pada hari itu oleh si ibu Choi. Tapi di sini si ibu Choi itu ngeselin banget, dia sama sekali nggak peduli dengan apa yang dikatakan oleh ibunya Saeha. Dia malah pergi dari sana dan melanjutkan telepon sama seperti tidak terjadi apa-apa gitu loh. Ngeselin banget nih si ibu Choi ya. Setelah dari pemakaman, Eugene tiba-tiba aja mau nebeng sama Saebyok. Apakah mereka berdua bakal balikan ya? Nah ternyata si Eugene ingin menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan Saebyok. Memang sih secara nggak langsung tidak diceritakan penyebab dari perceraian mereka berdua. Namun di sini intinya percakapan mereka ini adalah mereka mencoba menyelesaikan kesalahpahaman di antara mereka berdua. Saebyok juga menceritakan kepada Eugene ketika dia melihat masa depan, dia mengatakan bahwa si Eugene ini menyelamatkan dirinya dan juga Saeha, walaupun Eugene tidak pernah menerima hal tersebut. Setelah itu mereka berdua akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan di antara mereka dan ya sempat-sempatnya nih
penulisnya membuat adegan romance di episode ini, walaupun sebenarnya enggak banget ya. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, sedikit pemanis. Tapi untuk drama yang dark kayak gini, romansnya cuma segini aja nih teman-teman. Apalagi ini bulan puasa kan, jadi agak ditutup gitu. Oke, kita lanjut ya. 1 tahun telah berlalu, ternyata Sebyok sudah mempunyai anak. Ups, berarti buah dari baikan sama Eugene kali ya teman-teman. Ternyata dia tetap berprofesi sebagai Bu Pol, dan dia pun ketika bekerja menitipkan anaknya untuk dirawat oleh nenek-nenek. Awalnya Mimin kira dia bakal tinggal dan juga menikah lagi sama Eugene, tapi ternyata enggak dong teman-teman. Ternyata si Sebyok tetap tinggal seorang diri dan ataupun berdua lah bersama anaknya dia. Dan pada hari itu dia tersadar bahwa hal yang dia lihat di masa depan ketika dirinya terkena alat dari si Mbak Ghost adalah hari itu, dimana yang dia lihat itu adalah jemuran pada saat dia terkena alat dari si Mbak Ghost. Wadaw, wadaw, wadaw. Kemudian tiba-tiba aja pada saat itu Eugene datang dan mengajak Sebyok untuk segera pergi dari sana karena keadaan Sebyok dan juga anaknya untuk saat itu sedang tidak aman ataupun lagi diincar oleh orang lain. Setelah itu Sebyok menyetujui permintaan Eugene dan mereka pun langsung pergi dari sana. Dan ternyata nih teman-teman, Grid hancur lebur dan juga kantor ataupun gedung biro administrasi langsung meledak dan juga si Bu Choi goodbye. Dan seluruh orang yang ada di gedung itu juga goodbye. Seperti yang dikatakan oleh si Mbak Ghost bahwa orang-orang yang berhubungan dengan Grid bakal koit. Dan juga Grid yang melindungi bumi hilang sirna sudah. Dan ternyata si Mbak Ghost juga udah koin nih teman-teman. Dan inilah sekte lawan dari si Mbak Ghost, yaitu mereka adalah mungkin orang yang seperti si Mbak Ghost itu, dan inilah pemimpinnya, di mana mereka mempercepat waktu, tidak mengulur waktu seperti si Mbak Ghost. Cuma kita belum diceritakan nih apakah bakal ada season 2 ya. Sementara itu yang paling membagongkan adalah, loh kok ada Saeha dan juga kok ada si Mbak Ghost? Kenapa mereka bisa hidup lagi? Kira-kira kemanakah mereka? Dan apa yang terjadi di selanjutnya? Apakah ada season 2? Atau hanya sampai di sini saja? Kita lihat gimana. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.